nama saya Arum Cahyani dengan NIM 218000042. Di sini saya selaku dari moderator dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan materi tentang korelasi dan perbandingan antara civics education, dan citizen education. Izinkan saya memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama adalah saya sendiri, Arum Cahyani dengan NIM 218000042. Dan rekan saya yang pertama ada Kak Dea. Silakan Kak Dea memperkenalkan diri. Dengan Dea Arfiana Putia dengan NIM 218000020. Dan selanjutnya ada Kak Christine Widyawati. Silakan untuk memperkenalkan diri. Christine Widyawati dengan NIM 218000262. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh Kak Widya. Baik, presentasi pada hari ini pokok pembahasannya yaitu mengenai pengertian civic education, dan citizenship education. Yang kedua, bagaimana korelasi atau hubungan civic education, dan citizenship education. Bagaimana perbandingan civic education, dan citizen education. Pengertian civic. Istilah civic itu yaitu IKN atau ilmu kewarganegaraan, merupakan terjemahan dari civics. Secara etimologis, civic berasal dari kata civicus dalam bahasa Latin yang searti dengan citizens atau bahasa Inggrisnya, yang dapat diartikan warga negara, petunjuk dari sebuah kota, sesama warga negara, sesama penduduk, orang setanah air, dan yang keempat itu bawahan atau kaula. Civic, menurut pendapat beberapa para ahli, yang pertama dari Darmadi, citizen atau warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Yang kedua, pendapat dari Henry Randall White, civics adalah ilmu kewarganegaraan yang membicarakan hubungan manusia dengan perkumpulan-perkumpulan yang terorganisasi di lingkungan sosial, ekonomi, politik, dan lain-lain, dan individu dengan negara. Menurut Somantri, civics merupakan unsur ilmu politik atau cabang ilmu politik yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara. Pengertian civic education. Civic education adalah pendidikan kewarganegaraan yang mempelajari atau mengajarkan akan pentingnya nilai-nilai dari hak dan kewajiban suatu warga negara dengan tujuan agar setiap hal yang dikerjakan bisa sesuai dengan tujuan dan cita-cita bangsa dan tidak meleset dari yang diharapkan. Pendidikan kewarganegaraan atau PKN adalah perluasan dari civics yang lebih menekankan pada aspek-aspek praktik kewarganegaraan. Selanjutnya yaitu civic education menurut pendapat para ahli. Menurut Mohonai dalam Budiamsyah D. dan Surayadika menjelaskan, civic education merupakan suatu proses pembelajaran semua mata pelajaran, kegiatan siswa, proses administrasi, dan pembinaan dalam upaya mengembangkan perilaku warga negara yang baik. Menurut Asyumardi Azra di dalam Ad-Darmadi, mencakup pemahaman dasar mengenai cara kerja, demokrasi, serta lembaga-lembaga.
Pemahaman mengenai rule of law serta hak asasi manusia, penguat keterampilan partisipasi yang kemudian akan memberdayakan peserta didik untuk merespons serta memecahkan dan menyelesaikan masalah masyarakat. Pengertian citizenship education. Citizenship atau kewarganegaraan merupakan keanggotaan seseorang dalam satuan politik tertentu yang dengannya membawa hak partisipasi dalam kegiatan politik. Seseorang dengan keanggotaan itu disebut sebagai warga negara. Kewarganegaraan merupakan bagian dari konsep kewarganegaraan. Menurut pendapat para ahli, citizenship education mulai dari pendapat dari Byron G. Marshallas mengemukakan bahwa citizenship objektivitas from the tujuan PKN untuk 10 tahun yang dinilai sesuai dengan kondisi dan kebutuhan generasi muda dalam masyarakat modern sebagai warga negara yang baik. Menurut Ubaidillah dan Abdul Razak, konsep warga negara yang baik dan cerdas, smart and good citizenship, tentunya amat tergantung dari pandangan hidup dan sistem politik negara yang bersangkutan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Dea. Host dan panelis dalam Budimansyah, D. dan Sunyadika 2008 menyatakan bahwa pendidikan kewarganegaraan atau civic education merupakan perluasan dari civics yang lebih menekankan pada aspek-aspek praktek kewarganegaraan. 2. Menurut Stanley B. Diamond, tahun 1968 dalam Budimansyah, D. dan Suryadi K. 2008, civics dan civic education lebih pada pendekatan integratif dengan metode yang multidisipliner. Dapat disimpulkan bahwa hubungan civics dengan civic education, bahwa keduanya merupakan mata pelajaran yang mengkaji mengenai warga negara dengan cakupan materi yang lebih luas pada civics education karena mencakup praktik-praktik warganegaraan yang tidak dipelajari di mata pelajaran civics. Kedua, hubungan civics dengan citizenship education atau civics education. Beberapa ahli berpendapat, menurut Wahab, Abdul Aziz, dan Sapria, tahun 2011-32 mengungkapkan mengenal hubungan antara civics dan citizenship education, bahwa civics lebih menekankan kepada aspek teori dan praktik pemerintahan demokrasi, sedangkan dalam arti luas yang sebut citizenship education lebih menekankan pada keterlibatan partisipasi warga negara dalam permasalahan-permasalahan kemasyarakatan. Kedua, menurut Gross and Zanelli, tahun 1958 mengungkapkan mengenai hubungan lain dalam Budimansyah D. dan Suryadi K. Keduanya ini biasanya diajarkan dalam satu mata pelajaran, sehingga kita dapat melihat penggunaan istilah civics dan citizenship education secara bertukar-tukar atau interchangeable untuk menunjukkan suatu studi mengenai pemerintahan yang diberikan di sekolah. Dapat disimpulkan bahwa civics sebagai sebuah mata pelajaran, sedangkan citizenship education merupakan program pendidikan bagi warga negara baik dalam jalur formal dan non-formal yang sama-sama bertujuan membentuk warga negara yang baik. Bagaimana seyogyanya warga negara melaksanakan hak dan kewajiban secara sadar dan penuh rasa tanggung jawab, serta mengembangkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan. 3. Hubungan civic education dengan citizenship education atau civics education. Menurut Jogan, civic education merupakan landasan yang didesain di sekolah untuk mempersiapkan warga negara muda untuk berperan aktif atau berkontribusi dalam masyarakat ketika mereka dewasa. Citizenship education atau education for citizenship memiliki makna yang lebih luas, mencakup pengalaman di sekolah ataupun di luar sekolah, pembelajaran formal atau informal
yang didapat dari keluarga, organisasi keagamaan, organisasi masyarakat, media, dan lain-lain yang membentuk warga negara yang utuh. Selanjutnya, hubungan civics education dan citizenship education menurut Wahab, Abdul Aziz, dan Sapria. Secara teoretik, pendidikan kewarganegaraan atau civic education atau citizenship education merupakan perluasan dari mata pelajaran civics dan lebih menekankan pada pendidikan orang dewasa dan lebih berorientasi pada praktek kewarganegaraan. Selanjutnya, perbandingan antara civics education, dan citizenship education. Yang pertama, civics. Civics atau warga negara adalah rakyat yang menetap di suatu wilayah dan rakyat tertentu dalam hubungannya dengan negara. Yang kedua, civics education. Proses pembelajaran PKN bertujuan membentuk warga negara yang lebih baik dan mempersiapkannya untuk masa depan. Dan yang ketiga ada citizenship education. Diharapkan para peserta didik atau warga negara dapat membawa implikasi pada kepemilikan hak untuk berpartisipasi dalam politik. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya buka bagi mahasiswa yang ingin bertanya, silakan speaking dan tulis di kolom chat. Izin bertanya. Ya, silakan Kak Thomas. Perkenalkan, nama saya Thomas Alfa Andri Prastio dengan NIM 218000255. Mau bertanya, pentingkah pendidikan kewarganegaraan bagi penerus bangsa? Coba jelaskan menurut pandanganmu sebagai mahasiswa. Sekian, terima kasih. Baik, mohon ditunggu untuk jawabannya. Izin bertanya. Baik, silakan Kak. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Titi Mulyani, NIM 218000246. Tadi menurut Mahoni dalam Budimansyah, D. dan Suryadika 2008 menjelaskan civic education merupakan suatu proses pembelajaran semua mata pelajaran kegiatan siswa, proses administrasi, dan pembinaan dalam upaya pengembangan perilaku warga negara yang baik. Bagaimana solusimu jika suatu saat nanti kamu menjadi pendidik yang ditempatkan di tempat yang SDM rendah? Bagaimana caramu mengedukasi mereka sedangkan mereka masih memegang teguh peraturan adat istiadat, contohnya suku Baduy pedalaman? Terima kasih. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Tiara Sakina, NIM 218000197. Tolong jelaskan bagaimana cara kalian menerapkan civics education kepada para siswa. Terima kasih. Izin bertanya. Perkenalkan, nama saya Dita Ivana Safitri dengan NIM 218000149. Jelaskan tujuan civic education, dan citizenship education. Terima kasih. Izin bertanya. Saya Mega Puspitasari, NIM 218000170. Apa saja dan bagaimana aspek ruang lingkup materi pembelajaran PKN di SD yang sebenarnya? Izin bertanya, nama saya Yevi, NIM 218000110. Menurut kelompok Anda,
Mengapa dalam pengertian IKN, PKN selalu mengacu pada status seseorang sebagai warga negara, bukan status sebagai kaula? Terima kasih. Izin Baik, bertanya. silakan Kak. Perkenalkan, nama saya Clarissa Putri Arlinda dari kelas A dengan NIM 218000177. Izin bertanya, bagaimana menyikapi masyarakat agar nasionalisme tetap ada walaupun tidak dalam keadaan yang genting? Terima kasih. Baik, mohon ditunggu jawabannya. Untuk pertanyaannya bisa ditulis di kolom komentar ya Kak. Saya izin menjawab pertanyaan dari Mas Thomas. Tadi pertanyaannya, pentingkah pendidikan kewarganegaraan bagi penerus bangsa? Coba jelaskan menurut pandangan sebagai mahasiswa. Benar begitu? Benar. Ya, menurut pandangan saya, penting karena dengan pendidikan kewarganegaraan ini, para generasi muda diharapkan memiliki kesadaran penuh akan demokrasi dan hak asasi manusia. Dengan bekal kesadaran ini, mereka akan memberikan kontribusi yang berarti dalam mengatasi berbagai masalah yang akan dihadapi bangsa seperti konflik dan kekerasan yang terjadi dalam mengatasi berbagai masalah yang akan dihadapi bangsa seperti konflik dan kekerasan yang terjadi dalam masyarakat Indonesia dengan cara yang damai dan cerdas. Itu jawaban dari saya. Bagaimana, Mas Thomas? Apakah sudah jelas? Sudah. Ya. Terima kasih. Halo, kedengeran suara aku enggak? Dengar. Iya, kedengaran ya. Bantu jawab Yevi. Saya dari DD SH dengan NIM 218000110. Menurut kelompok Anda, mengapa dalam pengertian IKN selalu mengacu pada seorang sebagai warga negara, bukan status kaula? Bentar ya, Red. Jawab. Untuk menjelaskan secara tepat mengapa pengertian IKN PKN selalu mengacu pada status warga negara, bukan status kaula. Di sini kita harus melihat kembali bahwa IKN PKN hendaknya mengembangkan hak kewajiban secara imbang, bukan hanya menekankan pada kewajiban saja. Dan juga ingin menyeimbangkan antara warga negara atau masyarakat yang kuat dengan negara yang kuat, menyeimbangkan antara nation building dan state building. Bagaimana Mbak? Sudah puas dengan jawabannya? Iya, puas. Terima kasih.
Ya, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Dita Ivana Savitri. Jelaskan tujuan civic education, dan citizenship education. Tujuan dari civics adalah tujuannya menghasilkan konsep, teori, generalisasi tentang semua peranan warga negara dalam masyarakat sebagai mata pelajaran. Tujuan ilmu kewarganegaraan adalah membekali para peserta didik agar memiliki pengetahuan tentang kedudukan dan peran hak dan kewajiban warga negara Indonesia sesuai dengan dasar filsafat. Untuk tujuan dari civic education, bahwa pelajaran PKN diharapkan dapat memberikan kemudahan belajar para siswa dalam menanamkan moral Pancasila dan pengetahuan kewarganegaraan untuk melandasi tujuan pendidikan nasional. Secara sederhana, tujuan PKN adalah membentuk warga negara yang lebih baik dan mempersiapkan untuk masa depan. Untuk citizenship education bertujuan agar para peserta didik atau warga negara dapat membawa implikasi pada kepemilikan hak untuk berpartisipasi dalam politik, di mana orang yang telah menjadi dan memiliki keanggotaan penuh diikutsertakan dapat membantu manusia menjadi warga negara yang aktif, terbuka, dan bertanggung jawab. Bagaimana Mbak Dita? Apa bisa dipahami? Iya, bisa sih. Ya, terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Clarissa Putri Arlinda. Bagaimana menyikapi masyarakat agar nasionalisme tetap ada walaupun tidak dalam keadaan yang genting? Yaitu dengan cara menyikapi masyarakat agar nasionalisme tetap ada walaupun dihadapkan dengan keadaan yang genting. Sebenarnya sikap nasionalisme timbulnya dari pribadi sendiri yang memiliki jiwa kebangsaan yang tinggi, jadi walaupun dalam keadaan yang tidak genting, dia tetap bersikap nasionalisme. Bagaimana Mbak Clarissa Putri? Sudah, terima kasih. Sama-sama. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Mega Puspitasari. Bukan. Apa saja bagaimana aspek ruang lingkup materi pembelajaran civic education atau PKN di SD? Ruang lingkup mata pelajaran pendidikan kewargaan ini meliputi aspek-aspek satu, persatuan dan kesatuan bangsa, yang meliputi hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, lalu sikap positif terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, yang mengajarkan norma, hukum, dan peraturan, meliputi tata tertib dalam kehidupan di sekolah, norma yang berlaku pada masyarakat, daerah, dan bernegara. 3. Hak asasi manusia, yang meliputi hak kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan instrumensional HAM. Keempat, kebutuhan warga negara, meliputi hidup bergotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi,
Kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama. Kelima, konstitusi negara yang mengatur hubungan dasar dengan konstitusi di sekolah. Tentang kekuasaan, yaitu tentang budaya politik dan pemerintahan juga. Yaitu globalisasi. Mendorong adanya politik di lingkungan dan kesesuaian dan keputusan. Bagaimana Mbak Mega? Iya, terima kasih atas jawabannya. Saya akan menjawab dari pertanyaan Mbak Tiara Sakinah M. NIM 218000197. Tolong jelaskan bagaimana cara kalian menerapkan civics education kepada para siswa. Menurut kami, cara menerapkannya yaitu dengan learning by doing. Mengajarkan para siswa apa itu kewarganegaraan, mengenal negaranya sendiri, serta aktif dalam berkelompok juga. Para siswa untuk mengenal norma, nilai religius, toleransi antar sesama, kebebasan, berbicara, berserikat, berkumpul, kita mengajarkan kepada para siswa untuk bersosialisasi dan tidak berindividual dan mengenal negaranya sendiri. Bagaimana Mbak Tiara? Iya, jelas. Terima kasih. Terima kasih. Izin menjawab dari pertanyaan Mbak Titi Mulyani. Menurut pertanyaannya adalah, menurut Maeni dalam Budiman Syade dan Suryadi yang tadi kakak jelaskan, bagaimana solusimu jika suatu menjadi pendidik di tempat yang SDM rendah, bagaimana cara mengedukasi mereka, sedangkan mereka masih memegang teguh peraturan adat istiadat, contoh suku Baduy Pedalaman. Pastinya, menurut saya, pemerintah sudah menggunakan metode untuk pembelajaran di tempat yang sudah disesuaikan. Misalnya, pada kenyataannya pendidikan daerah juga ada penggolongan, ya ada 3 penggolongan daerah yang terpencil, yaitu pendidikan daerah. Kita menggunakan metode pendidikan daerah 3T, yaitu terdepan, terpencil, dan tertinggal. Dengan mengatasi solusinya kita bisa menggunakan waktu secara efektif dan efisien. Tujuannya untuk anak-anak dapat dengan mudah memahami materi dengan menggunakan media yang sesuai dengan situasi tersebut. Media seperti apa bisa kita bayangkan, mengilustrasikan seperti contohnya
kita menyatu dengan alam. Misalnya seadanya saja tidak ada jaringan internet, maka kita bisa menggunakan papan tulis atau yang kita ajarkan, yang kita diajarkan oleh apa saja, oleh dosen kita ataupun guru kita, selama kita menimba ilmu pastinya secara menyatu dengan alam, misalnya menggunakan menulis di kapur, menulis di papan tulis menggunakan kapur. Itulah salah satu contohnya. Bisa diterima, Mbak Titi? Yuk, bisa yuk. Mohon Mungkin maaf. ada jawaban lain? Mohon maaf, itu kayaknya tidak sesuai konteks ya. Soalnya yang saya tanyakan itu bagaimana cara mengedukasi mereka, cara mengedukasi. Karena kan pikiran mereka masih terbelakang. Seperti itu. Bukan cara metode pembelajarannya, tapi cara mengubah pola pikirnya. Pastinya kita sebagai guru sudah dididik untuk menjawab. Pastinya kita sebagai guru sudah dididik untuk menjadi guru yang profesional sehingga kita dapat menghadapi masalah itu baik di tempat, khususnya di tempat yang terpencil, sehingga metode yang digunakan sesuai dengan apa yang seharusnya ditujukan. Dengan melakukan pendekatan terhadap siswa-siswa dengan menggunakan komunikasi yang baik, seperti itu kurang lebihnya. Mungkin Mbak Titi bisa menambahkan jika tahu. Oke, bertanya bagaimana cara mendekatkan diri kepada anak tersebut? Karena kan mereka kan masih memegang teguh peraturan adat istiadat tersebut. Maksudnya, contohnya ya di suku Baduy itu banyak yang melarang anak-anak tersebut untuk sekolah. Bagaimana cara meyakinkan dan mengubah pola pikir tersebut gitu? Izin menjawab, pastinya kita sebagai guru dengan mengajarkan dari suku Baduy tadi, tempat yang kecil, pastinya kita akan dihadapkan banyak sekali masalah yang akan timbul, sehingga dengan kita mengajarkan daerah yang terpencil dengan secara perlahan-lahan dan pendekatan dan meyakinkan mereka akan suatu pentingnya pendidikan itu, maka mungkin mereka akan lebih bersemangat untuk menjalani proses belajar mengajar. Baik, Kak Titi, apa bisa diterima? Bagaimana Mbak Titi? Bagaimana Mbak Titi?
Baik, selagi menunggu Mbak Titi kembali, saya akan menjawab pertanyaan dari Vini Darna Lili. Jelaskan faktor-faktor penyebab seseorang pindah kewarganegaraan. Faktor penyebab seseorang pindah kewarganegaraan menurut hasil studi Gallup yaitu terpengaruh oleh tinggi rendahnya tingkat perkembangan manusia. Faktor seseorang pindah kewarganegaraan yaitu beragam antar negara, wilayah, dan tingkat pengembangan manusianya, di mana seseorang menginginkan hidup yang lebih berkualitas dan terjamin secara finansial. Bagaimana Mbak Vini? Apakah puas dengan jawabannya? Puas, Kak. Terima kasih. Terima kasih kembali. Bagaimana Mbak Titi jawabannya yang tadi? Saya izin menambah. Kan dari pertanyaan Mbak Titi, menurut Noeli dalam Budiamsyah D dan Suryadi yang tadi Kakak jelaskan, bagaimana solusimu jika suatu menjadi pendidik di tempat yang sumber daya manusia rendah, bagaimana caramu mengedukasi mereka sedangkan mereka masih memegang teguh peraturan adat istiadat, contoh suku Baduy pendalaman. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Titi dengan cara mendekati kepala suku yang ada di daerah tersebut dengan meyakinkan kepala sukunya agar bisa bekerja sama dengan orang tua dari anak tersebut, dan hasil dari kerjasama tersebut agar bisa membuat proses pembelajaran mengajar di sana berjalan dengan baik. Gimana Mbak Titi? Siap, bisa diterima. Ya, terima kasih Mbak Titi. Baik, untuk pertanyaan sudah dijawab semua ya teman-teman. Baik, saya akan menutup presentasinya hari ini. Saya selaku moderator meminta maaf bila ada salah kata dalam penyampaian materi dan juga menjawab pertanyaan dari teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya teman-teman waktunya. Maaf ada koneksi buruk tadi. Teman-teman.